saya Safira Rianti Putri. Saya Heliana Alfiani. Sini kami akan membuat video podcast dengan materi periklanan. Ada yang tahu nggak sih periklanan itu artinya apa? Gue tahu. Apa Itu periklanan tuh kayak alat pemasaran yang digunakan oleh merek buat ngepromosiin si produk atau layanan mereka kepada si usaha atau calon konsumen. Periklanan tuh kalau secara umumnya tuh kayak gimana sih? Umumnya tuh periklanan itu berbayar dan dilakukan oleh pengiklan sponsor dengan melakukan pembelian ruang media milik orang lain. Bisa berupa saluran TV, terus umpan Instagram influencer, sampul surat kabar, atau dan lain-lain lah pokoknya. Kayak gitu. Kalau jenis-jenis periklanannya tuh ada apa aja sih? Jenis periklanan itu yang pertama, kegiatan periklanan dapat dikategorikan itu menjadi iklan baris atas, iklan baris bawah, dan melalui iklan baris sesuai dengan kategori. Nah, iklan baris sendiri ini, iklan baris atas itu mencakup aktivitas yang sebagian besar tidak ditargetkan dan memiliki jangkauan yang luas. Contohnya iklan baris yaitu ada iklan TV, radio, dan surat kabar. Nah, terus selanjutnya ada iklan baris di bawah, mencakup aktivitas yang berfokus pada konversi yang diarahkan ke kelompok sasaran tertentu. Contohnya iklan di bawah garis yaitu ada baliho, sponsor, iklan di dalam toko, dan lain-lain. Dan terakhir, melalui iklan baris termasuk aktivitas yang melibatkan penggunaan strategi iklan baris atas dan bawah secara bersamaan. Ini diarahkan untuk membangun merek dan konversi dan memanfaatkan strategi periklanan yang ditargetkan. Contohnya periklanan melalui baris adalah periklanan berbasis copy, strategi pemasaran digital, dan lain-lain. Itu sih kalau jenis periklanan. Selain yang jenis-jenis periklanan tadi itu kan ada lagi nih karakteristik periklanan. Karakteristik periklanan itu ada bentuk berbayar, alat untuk promosi, komunikasi satu arah, sama pribadi non pribadi. Nah, artinya tuh apa sih? Boleh belum jawab. Kalau untuk yang bentuk berbayar itu periklanan tuh mengharuskan pengiklan tuh untuk membuat pesan iklan, membeli slot media iklan, sama untuk memantau upaya periklanan. Yang disebutnya itu sama sponsorship. Next, kalau karakteristik dari alat untuk promosi ini yaitu periklanan adalah elemen dari bauran promosi suatu perusahaan. Lalu ada juga komunikasi satu arah. Periklanan adalah komunikasi satu arah di mana merek perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan melalui media yang berbeda. Yang terakhir itu pribadi atau non pribadi. Kalau iklan tuh sifatnya bisa non pribadi seperti TV, radio, atau iklan surat kabar, atau yang sangat pribadi seperti dalam kasus media sosial dan iklan berbasis cookie lainnya. Oh ya, ada juga loh tujuan periklanan. Ada 3 tujuan utama periklanan. Itu untuk menginformasikan iklan yang dimanfaatkan oleh setiap perusahaan guna menumbuhkan dan menguatkan kesadaran merek dan pemaparan merek di pasar sasaran. Dengan iklan, perusahaan itu menginformasikan pelanggan tentang produk dan merek, dan ini bisa dijadikan langkah awal dalam mencapai tujuan bisnis. Terus yang kedua itu ada membujuk atau merayu pelanggan. Iklan itu dapat merayu pelanggan guna melakukan sesuatu atau bertindak. Terus tugasnya itu pastinya agar pelanggan membeli untuk mencoba produk dan layanan yang dijajakan oleh perusahaan. Yang dari situ tuh dapat membangun citra merek dan tentunya menumbuhkan sikap menguntungkan bagi merek. Terus yang ketiga itu sebagai pengingat. Iklan ini juga berperan sebagai pengingat melalui pesan merek untuk meyakinkan pelanggan setia dan calon pelanggan tentang produk dan merek. Nah, dengan begitu periklanan itu membantu mempertahankan kesadaran merek dan juga untuk mengantisipasi pencurian pelanggan oleh para pesaing. Nah, selanjutnya ada pentingnya periklanan bagi pelanggan dan perusahaan.
Nah, bagi pelanggan sendiri ada kenyamanan, yaitu iklan informatif yang ditargetkan membuat proses pengambilan keputusan pelanggan lebih mudah karena mereka mengetahui apa yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Selanjutnya kesadaran, yaitu periklanan mendidik pelanggan tentang berbagai produk yang tersedia di pasar dan fitur mereka. Pengetahuan ini membantu pelanggan membandingkan berbagai produk dan memilih produk terbaik untuk mereka. Lalu kualitas lebih baik, yaitu hanya merek yang mengiklankan diri dan produknya. Tidak ada iklan untuk produk tidak bermerek. Ini memastikan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan karena tidak ada merek yang mau membuang uang untuk iklan palsu. Lalu ada bagi perusahaan, yang pertama kesadaran, yaitu iklan meningkatkan kesadaran merek dan produk di antara orang-orang yang termasuk dalam pasar sasaran. Lalu citra merek, periklanan yang cerdas membantu bisnis untuk membentuk citra merek dan kepribadian merek yang ingin di benak pelanggan. Lalu diferensiasi produk, yaitu iklan membantu bisnis untuk membedakan produknya dari produk pesaing dan mengkomunikasikan fitur dan keunggulannya kepada audiens target. Nah, ada meningkatkan goodwill, yaitu periklanan menegaskan kembali visi merek dan meningkatkan goodwill merek di antara pelanggannya. Yang terakhir ada value for money, yaitu iklan menyampaikan pesan kepada khalayak luas dan cenderung bernilai uang bila dibandingkan dengan elemen lain dari bauran promosi. Nah, next tuh ada keuntungan dari menggunakan si periklanan. Apa sih keuntungannya? Yang pertama itu untuk mengurangi biaya per menit. Daya tarik iklan yang luas meningkatkan permintaan akan produk yang menguntungkan organisasi karena memanfaatkan skala ekonomi. Yang kedua tuh membantu dalam membangun merek. Iklan bekerja secara efektif dalam membangun merek. Merek yang mengiklankan lebih disukai daripada yang tidak. Yang ketiga tuh membantu meluncurkan produk baru. Itu mudah bila didukung oleh iklan. Nah, yang keempat tuh meningkatkan kepercayaan pelanggan yang ada pada merek. Iklan meningkatkan kepercayaan pelanggan yang ada pada merek karena mereka merasa bangga ketika mereka melihat iklan produk atau merek yang mereka gunakan. Yang selanjutnya membantu mengurangi perputaran pelanggan. Iklan strategis untuk penawaran baru dan layanan yang lebih baik membantu mengurangi perputaran pelanggan. Yang selanjutnya tuh menarik pelanggan baru. Iklan yang menarik membantu merek dalam mendapatkan pelanggan baru dan mengembangkan bisnis. Nah, yang terakhir yaitu mendidik pelanggan. Iklan menginformasikan kepada pelanggan tentang berbagai produk yang ada di pasar dan juga mendidik mereka tentang apa yang harus mereka cari dalam produk yang tepat. Selain ada keuntungan dari periklanan, pasti juga ada kekurangan periklanan. Nah, kekurangan pertama yaitu meningkatkan biaya. Periklanan adalah pengeluaran untuk bisnis dan ditambahkan ke biaya produk. Biaya ini akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Terus yang kedua itu membingungkan pembeli. Jadi terlalu banyak iklan dengan klaim serupa seringkali membingungkan pembeli tentang apa yang harus dibeli dan haruskah ia membeli produk tersebut atau tidak. Selanjutnya itu yang keempat, hanya untuk bisnis besar. Jadi periklanan itu adalah urusan yang mahal dan hanya bisnis besar yang mampu membelinya. Hal ini membuat usaha kecil keluar dari persaingan dengan usaha besar yang menikmati monopoli di pasar. Nah, kekurangan yang terakhir ada mendorong penjualan produk interior. Ini iklan yang efektif bahkan mengarah pada penjualan produk interior yang tidak baik bagi konsumen. Oke, next kita mau kasih tahu kalau misalkan ada beberapa periklanan yang mendapatkan penghargaan Most Love Indonesia Ramadan. Salah satu itu yaitu Gojek. Kenapa? Salah satu iklan Gojek dengan tema cari kebaikan menarik hati orang Indonesia. Melalui humornya yang menunjukkan bagaimana Gojek dapat membantu mereka melakukan perbuatan baik dengan lebih indah. Penampilan masalah konsumen yang berlebihan selama Ramadan tanpa menggurui membawa nuansa unik yang lucu. Next. Nah, selain itu ada iklan lain juga yang dapat penghargaan. Di antaranya itu maknai kebersamaan oleh Matahari yang memenangkan penghargaan iklan Ramadan Most Enjoyable. Jadi iklan ini tuh berkisah mengenai kerinduan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Menariknya, anak tersebut itu berpenampilan dan berperilaku seperti ayahnya. Cerita ini menjadi lengkap ketika sang ayah akhirnya pulang ke rumah.
Nah, lalu ada iklan syukuri hari oleh Jarum yang mendapatkan penghargaan iklan Ramadan Most Buzzword untuk cerita dan pesan mengenai introspeksi diri, mendorong para pemirsa untuk merasa bersyukur dan menjadi lebih positif selama bulan Ramadan. Ada juga iklan yang melanggar teguran oleh KPI. Yang pertama itu ada iklan Cat Avian. KPI ini melayangkan surat teguran kepada 5 stasiun televisi, yaitu TV One, Global TV, SCTV, Trans 7, dan PT Cipta TVI terkait penayangan iklan cat kayu dan besi Avian yang dinilai melanggar aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, dan norma kesopanan. Dalam suratnya, KPI Pusat juga meminta semua stasiun TV agar menjadikan P3 dan SPS. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap larangan dan pembatasan adegan seksual, ketentuan siaran iklan, dan norma kesopanan. Dalam suratnya, KPI Pusat juga meminta semua stasiun TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 itu sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran termasuk iklan, dan diharapkan terdapat perbaikan pada program siaran yang sesuai dengan ketentuan P3 dan SPS hingga program siaran itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua ini ada Sabuli Boy, bukan ditegur oleh KPI, namun jika Sabuli Boy versi 5 tahun bisa untuk NTT, diprotes sejumlah warga Nusa Tenggara Timur. Iklan itu dianggap melecehkan masyarakat NTT. Mereka menyebarkan petisi penolakan dan meminta iklan tersebut dihentikan penayangannya. Dilansir dari Kompas, iklan tersebut bertutur tentang kebiasaan warga desa Gitobe, NTT yang kurang memiliki kesadaran tentang hidup bersih. Akibat tidak hidup bersih, disebut dalam iklan itu 1 dari 4 balita di NTT meninggal karena diare. Iklan itu lantas mengajak partisipasi dalam bentuk donasi untuk mengajarkan hidup bersih pada warga desa Gitobe agar para balita di desa itu bisa merayakan ulang tahun kelima mereka dan seterusnya. Selanjutnya ada dari Mie Sedap. KPI Pusat mengimbau semua stasiun televisi untuk memperbaiki adegan dalam tayangan iklan Mie Sedap sebelum tayang kembali. Menurut KPI, tayangan yang terdapat dalam iklan tersebut tidak memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekolah, memperolok tenaga pendidik atau guru, dan merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Teguran dan penjelasan tersebut tertuang dalam surat imbauan KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayah. Pelanggaran tersebut tertuang dalam surat imbauan. KPI meminta kepada semua stasiun televisi untuk menjadikan pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran SPS KPI tahun 2009 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri bahasa iklan yang baik. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat persuasif, yang kedua menggunakan slogan atau jargon khusus, yang ketiga menggunakan sudut pandang orang pertama, yang keempat singkat dan mudah dipahami, yang kelima hiperbola, yang keenam propaganda, yang ketujuh komunikatif, dan yang terakhir informatif. Ya, sekian perkataan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.